wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salli alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bu Tajalia, Kasih tahu tuh yang serta anak-anak tuh yang ibu dewasa. yang Kasih saya tahu. hormati pula jemaah majelis taklim alih kelas, Ada yang anak-anak, ada yang dewasa. dan yang saya cintai istri saya. Hai. Hai. Kata semua mudah-mudahan pertama-tama yuk sama-sama kita mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Karena bagaimanapun juga seperti yang saya sampaikan seperti biasanya bahwa kita harus bersyukur fi kulli halin. Dalam setiap waktu kita harus selalu bersyukur apapun keadaannya, atas rahmat dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita walaupun berat hati, ada urusan di rumah, ada mikirin anak yang sedang di luar atau sedang sekolah, tetap kita bisa melangkahkan kaki ke majelis ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa istiqomah Amin. di pengajian. Amin. Sebab apa? Al istiqomah tuh khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, itu hebatnya istiqomah. Istiqomah itu apa? Berarti melakukan itu terus menerus, tidak putus. Mudah-mudahan nanti keluarga kita yang di rumah juga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Terus buat jamaah-jamaah yang belum hadir, mudah-mudahan ada kesibukan, ada pulang kampung dan lain, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan juga ya, termasuk keluarga-keluarganya setelah pulang dengan Allah Subhanahu wa Ada. taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa juga salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak bosan-bosannya kita berharap mudah-mudahan kita khususnya berkumpul di sini ketika di hari yaumil akhir nanti, ketika tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan beliau, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat atau berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab seberuntung-beruntungnya umat, seberuntung-beruntungnya manusia adalah ketika mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita selalu berdoa. Setiap ngaji atau sambutan mesti pakai bahasa itu. Selain memang ucapan, juga di situ terkandung sebuah doa. Mudah-mudahan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita juga termasuk umatnya dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, qala Allah taala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi apa ya, biasanya ada ustaz atau ustazah atau bahkan seorang ulama yang mungkin lupa atau mungkin tidak tahu bahwa sebenarnya kalau sambutan itu ketika dia menyebutkan qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, kan? Atau ketika dia menyebutkan qala ta'ala fi kitabil karim, qala Allah ta'ala fi Qur'anil hakim gitu ya. Itu jangan dikasih auzu lagi. Ya Bu ya. Jadi Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Ketika kita sudah menyebutkan Allah Ta'ala fi kitabil karim, Allah bersabda atau berfirman dalam kitab yang mulia Al-Quran, nggak ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam Al-Quran, nggak ada. Betul nggak Bu? Jadi a'udzubillahi minasyaitonir bukan firman Allah langsung kepada bismillah, karena bismillah itulah yang merupakan firman Allah.
Dalam surat yang tadi saya sebutkan, di situ jelas disebutkan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turunnya Al-Qur'an pada malam, ya di dalam bulan Ramadan ada turun yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar itu apa sih malam Lailatul Qadar itu? Itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu memang masih lama ya, teman. Tidak ada salahnya untuk persiapan kita. Mungkin ibu-ibu sudah tahu lah ya, keutamaan Lailatul Qadar itu datanya setiap tanggal berapa. Banyak khilafiyah atau banyak perbedaan. Ada yang bilang dari tanggal 20 sampai 30 malam ganjilnya gitu kan. Ada yang ingin memastikan udah ini tanggal 20 sampai 30 laksanakan aja tiap malam, baik malam ganjil maupun genap. Ada yang ingin memastikan udah saya akan pasti dapatkan, laksanakan aja dari malam pertama sampai malam terakhir kita qiyamul lail supaya dapat, insya Allah. Banyak khilafiyah, dan khilafiyah itu merupakan khilafiyah itu perbedaan merupakan suatu rahmat. Artinya ketika kita tidak mampu melaksanakan yang ini, kita melakukan yang ini. Dalam Islam ini masalahnya, sekarang umat Islam sedang terpecah belah, dibagi-bagi. Ada satu ustaz menjalankan ustaz lain, satu habib menjalankan habib lain. Inilah zaman sudah hampir akhir ya. Makanya kita sebagai orang yang awam, saya sebagai orang awam bodoh, itu harus jeli-jeli, terus jangan lata ikut-ikutan gitu kan. Nah, kita boleh berpikir ini benar nggak sih gitu kan. Ada mengatakan kemarin Sunan Kalijaga katanya wali setan gitu kan. Itu kan terlalu, dia tidak tahu apa. Sunan Kalijaga itu Sunan setan itu. Sebab apa? Karena dia nggak pernah sholat selama jagain kali itu, nggak pernah sholat selama sampai 3 tahun sampai belum. Itu karena dia tidak tahu. Sebab apa? Ustaz tersebut tidak mengetahui karomahnya, tidak tahu betul ceritanya. Sebab apa? Sifat Allah itu fi'li kulli mungkinin aw tarku. Dia bisa mengerjakan sesuatu yang mungkin atau bahkan meninggalkan. Ketika seseorang sudah ditunjuk, dikehendaki oleh Allah untuk menjadi wali, maka akan jadi seorang wali, meskipun bagaimana latar belakang dia dulu kan gitu kan. Satu ujian lah. Dulu latar belakangnya kayak apa ya, ngobat ya, mabok. Tapi ketika Allah berkehendak dia jadi seorang ustaz, maka dia husnul khotimah, meninggal ketika dia sudah jadi ulama. Sama Sunan Kalijaga juga, walaupun dia nggak sholat bertahun-tahun gitu kan, itu kan di mata kita orang yang awam. Tapi di mata Allah mungkin dia berzikir melebihi sholatnya kita. Maka kita tidak boleh menjelekan ulama, apalagi orang sekelas Sunan Kalijaga yang sudah jelas orang menyebut bagaimana tingkat kewalian. Jadi mulai dari situ ya. Nah, dalam yang tadi saya sebutkan juga, bahwa bulan suci Ramadan itu supaya kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, walaupun satu ayat setiap pada sholat. Sebab Al-Quran sendiri itulah nanti yang akan menolong kita, baik ketika di alam barzah maupun di yaumil akhir nanti. Sebab apa? Ketika kita dalam barzah, itu satu cerita akan datang bidadari atau bidadara yang akan menemani kita, ya dimana kita akan disuruh udah tidur saja, biarin urusan saya, pertanyaan malaikat kan gitu. Saya adalah amal Anda ketika Anda membaca Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu merupakan pahala yang akan kita terima sebagai tabungan kita untuk yaumil akhir nanti. Makanya kadang ada lagi kemarin mengatakan bahwa di mana sih kemujizatan Al-Quran? Al-Quran itu bukan mujizat. Sudah jelas Al-Quran itu mujizatnya Nabi Muhammad SAW. Ini ada seorang ustaz katanya Al-Quran bukan sebuah mujizat. Saya kadang bingung. Ini ustaz ilmunya tinggi, pintar, tapi kok kalau mau dakwah saja gitu maksudnya, betul ya? Sampaikan apa yang benar, sampaikan apa yang salah. Tidak usah menjelekan orang lain gitu maksudnya loh. Apalagi yang dijelekan sekelas ustaz yang memang benar-benar punya ilmu kan gitu. Jadi tidak usah saling, kita
Kita maulidan, Anda yang gak ikut maulidan, nggak apa-apa, tidak ada masalah. Kita baca kunut, Anda tidak baca kunut, nggak apa-apa, nggak ada masalah kan gitu. Ini kadang menyampaikan sesuatu tapi menjelekan orang lain. Ini akhirnya bukannya dia mendapat pahala, malah menambah dosa. Kadang kita ada apa? Kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang merasa dirinya paling benar dan merasa dirinya paling pintar, sementara yang lain adalah salah dan tidak benar serta tidak pintar. Itu makanya kita harus hati-hati. Kembali ke Al-Qur'an. Di ayat pertama surat Al-Baqarah, ayat kedua ya, alif lam mim dzalika kitabul la raiba fi, bahwa ini adalah merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwa kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ketika Al-Qur'an mengatakan tentang yaumil akhir, ketika Al-Qur'an mengatakan tentang surga dan neraka, itu adalah hak, itu adalah betul. Kita tidak boleh ada keraguan. Kalau kita ragu berarti kita batal. Batal apanya? Batal keislaman kita alias murtad. Makanya kadang kayak si Al-Qur'an begini ya, apa benar ya, apa kejadian di akhirat nanti seperti ini, apa benar nanti di yaumil akhir nanti Nabi Muhammad akan berikan syafaat untuk kita. Itu jangan ada keraguan seperti itu Bu, gitu ya. Ya, jadi kita harus yakin dengan Al-Qur'an. Dzalika kita belajar babi hudan lil muttaqin, dan ini merupakan sebuah petunjuk buat orang-orang bertakwa. Kenapa sih ini merupakan petunjuk orang bertakwa? Sebab apa? Allah menginginkan kita tidak saja sebagai seorang muslim, tidak saja sebagai orang beragama Islam, tidak saja orang yang beriman, tapi Allah menginginkan kita dengan Al-Qur'an ini kita menjadi orang yang bertakwa. Gitu Bu. Di Al-Qur'an jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulianya kamu tidak dilihat dari ilmu kamu, tidak dilihat dari jabatan kamu, tidak dilihat dari kekayaan kamu, tapi dilihat dari ketakwaan kita. Maka semulia-mulia kita adalah dilihat dari indallahi al-hukum, dilihat dari ketakwaan kita. Nah, sudah sering saya takwanya kita dari mana? Ini kan, bagaimana kita takwanya? Ya, jelas kita dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, tujuan kita hidup yang pernah saya sampaikan, jangka panjangnya adalah yaumil akhir, untuk masuk surga. Masuk surga ini itu bukan berarti menempuh menuju surganya dengan kita sholat, bukan berarti dengan kita haji kita masuk surga, bukan dengan kita zakat kita akan masuk surga, bukan. Melainkan haji, sholat, zakat ini adalah sarana untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang yang mendapatkan rahmat insya Allah akan masuk surga. Banyak cara Allah atau kehendak Allah untuk memasukkan seseorang masuk surga. Yang dulu pernah saya ceritakan tentang seseorang yang menolong kucing, ingat gak? Ingat ya. Nah, ada lagi yang gara-gara lalat dia masuk surga. Dia sudah mengarang kitab, namanya siapa sih, saya lupa ya. Ulama besar. Ketika dia sedang mengarang kitab, pas dia menulis, lalat nempel di ujung pulpennya. Dia ngisap tintanya, dia diamkan gitu kan. Dia masuk surga. Ketika ditanya Allah masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena kitabnya yang bertumpuk-tumpuk hasil karangannya, bukan karena amal ibadah, tapi karena dia membiarkan si lalat tersebut menghisap tinta. Artinya kita yang melakukan sholat, kita itu merupakan suatu kewajiban kita untuk dilakukan, tapi bukan berarti gue udah sholat nih gue masuk surga, bukan, betul ya? Tapi kita itu merupakan kewajiban. Insya Allah dengan sholat tersebut kita adalah sarana kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ada cerita itu besok ada kucing, ada cari kucing, kita selamatin, kita ada lalat, mana cari lalat, makan nih. Kalau cuma kasih tinta mah itu coba saya kasih susu gitu kan, atau saya kasih gulanya, bukan. Tapi adalah merupakan satu contoh sebegitu adilnya Allah hanya dengan memberi
kepada lalat atau menolong kucing bisa masuk surga, apalagi dengan kita melakukan kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah yang diberikan Allah kepada kita ya. Bukan berarti ada lagi kita cari lalat tuh kumpulin lalat dapat rahmat Allah. satu lalat aja bisa surga, kita masih kumpul 10 lalat kita kasih gitu kan, bukan ya. Jadi itu adalah gambaran bahwa Allah punya sifat fi'li kulli mungkinin aw tarku, mengerjakan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Artinya apa? Mengerjakan sesuatu yang nggak mungkin juga gitu kan. Nggak mungkin, tapi kalau berkehendak mau bilang apa? Siapa yang percaya pada siapa yang percaya pada saat itu Nabi Muhammad SAW bisa melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha, belum ada pesawat. Siapa yang percaya bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, baik lagi sampai ke Sidratul Muntaha mendapatkan perintah sholat. Siapa yang percaya dan masuk akal? Kalau bukan orang yang beriman, dan itu semua adalah atas kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak mau ngomong apa sih gitu. Jadi hal-hal yang tidak mungkin kalau itu berada dalam Al-Quran, kita harus percaya, tidak boleh ada ragu. Misalnya ada pertanyaan, kenapa ya dulu Nabi Muhammad satu contoh, Nabi Muhammad dulu pas jadi nabi pas umur 25 40 tahun baru jadi rasul, itu nggak boleh ada pertanyaan kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa kita ada keraguan ya. Kenapa ya Allah merintahkan sholat, kok sholatnya harus 5 waktu ya, nggak 2 aja ya. Nah, jangan ada keraguan, itu sudah. Dan masalahnya tentang sholat ini itu kemarin dipelesetkan oleh oknum-oknum yang diberi video juga ini. Dan terus terang dalam Al-Quran nggak ada perintah sholat 5 waktu ya. Ini maksud saya, dia tuh kan bukan orang Islam, ngapa sih kita kan hal-hal yang belum tahu, bukan bidanya kan gitu. Ini yang penting kita tetap berpegang teguh ya, tingkatkan iman kita, tingkatkan ketakwaan kita. Orang dipidang apa jangan sampai mempengaruhi kita. Ketika kita sudah tahu ada ilmu seperti ini bahwa tentang Allah dan Rasulnya, terutama nih Bu, itu kita lihat video di YouTube atau Facebook atau ada berita pengajian, terus dengan adanya ngajinya orang tersebut, baik video maupun yang di masjid atau di mana gitu ya, merubah keraguan kita atau bahkan melemahkan keyakinan kita terhadap Rasul dan Allah SWT, tinggalkan guru itu. Betul ya? Paham ya? Ketika kita sudah yakin dengan ketentuan Allah, dengan Allah dan Rasulnya, lalu ketika kita mengaji, guru ini membuat kita ragu, bahkan melemahkan iman kita tentang Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan guru tersebut, walaupun dia kuliahnya atau mondok santrinya 20 tahun. Bapak, itu yang membahayakan itu ustaz-ustaz atau guru seperti itu. Tapi kalau ada guru yang memberikan kemantapan hati, keyakinan kita semakin yakin terhadap Rasulullah SAW dan Allah SWT, itu guru yang harus kita pegang. Kan ada tuh sekarang yang melemahkan iman kita tuh, marhaban buat apa sih bid'ah, marhaban. Kita sudah yakin dengan Nabi Muhammad SAW, dia melemahkan gitu loh, melemahkan. Itu jangan ikutin yang ustaz-ustaz kayak gitu, maksudnya saya bukan menjelekkan, ini hanya mengarahkan ke ibu jamaah sekalian, jangan diikutin. Sebab menurut kita itu salah, masa nggak mau ngomong jelekannya apa, Bu. Dia selalu bilang bid'ah itu nggak boleh. Kalau mau ikut marhaban silakan, mau ikut silakan, nggak ya sudah gitu saja tentangnya. Begitu ya. Mungkin itu saja sih, tidak ada yang saya tidak lama-lama, langsung doa. Tadi itu yang maksudnya judul sampai lupa Pak? Di atas sih, tadi aku surah Al-Fatihah, ketemu ya, bagian do, ya, bagian do, selamat. Bagian do gimana lagi Pak? Yang bagian do siapa? Do. Selamat, ada bawa sedangkan jadi ketahuan. Kan harus kurang manyun, kurang apa kan gitu, jadi selamat. Jadi di dunia ini, ini bahasanya, di dunia ini orang yang paling fasih
huruf do bab itu sudah full ya. Itu masuk ke fase yang paling fase huruf do itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa yang dijelaskan gimana? Do bab nggak boleh mantul karena itu bukan kalau kan do bab jangan depan tenang. Itu do kalau so yang agak bersiul so berarti tadi masih ngacak ya? Masih ada belum? Sanfiroko, jadi diambil so, si, subas, kalau do, diambil do, bagian do. Abang sudah datang alhamdulillah. Pas giliran do ya? Iya kan digambarin ngemut permen, bayangin aja ngemut permen, wow, nggak kurang manyun, kurang apa gitu. Jadi saya tuh istilahnya tuh istilah keseharian, jadi kayak ngemut permen aja dah, dicoba aja, do, bag. Jadi alhamdulillah sih udah ngerti maksudnya, cuma belum terbiasa aja. Iya. Do. Kayak ngemut. Ininya melembung nih. Ininya melembung, jangan ada angin yang keluar ya. Ininya melembung, jangan ada angin yang keluar. Do. Ini mantap. Ya. Do. Nah, gitu. Ini Sama do ya. ini berhubung sini ya. Do ya. Nah sama zo. Ini Bu ya. Paham nih biasa orang Jawa Barat nih saya menyayangkan ya. Memang sudah juga kali ya. Huruf zo. Zo. Ada orang nyebutnya jo. Iya, Sunda itu Sunda biasanya. Sunda Jawa Barat tapi bukan berarti Zo. Cuma makhluk juga kadang betul kan. Za dengan zo itu beda. Cuma kadang ya maaf ya dia ya usah juga. Zo beda zo. Ya. Jo. Mau izo Hasan jadi zo itu lain ya dengan zo ya zo aja. Itu yang memang kadang Pak ya Pak ya, kalau sudah Pak itu ngomongnya Pak. Pak ya. Pak. Ya. Apa itu? Jadi memang terutama zo itu yang sering dengar kayak jo gitu. Ain pakai nga ya. Iya, Jawa. Itu memang logat kalau kita bicara tentang makhrajul huruf harus diluruskan sesuai sebenarnya. Zaman sekarang tuh Bu dibelokkan ketika saya menyebut misalnya gini, orang Sunda ya hurufnya menyebut huruf zo aja nggak bisa, gelanya jo. Di medsos tuh udah lapor itu, nah katanya rasis gitu kan, menjelekan orang Sunda. Zaman sekarang tuh begitu. Orang Jawa nggak bisa nyebut ain, nyebut alamin aja ngalamin. Oh dibahas, Ustadz ini apa pelecehan terhadap suku ini akan dukung ada bisa gitu kan, baru minta maaf. Jadi zaman sekarang tuh begitu. Ya sudah akhir zaman apa yang benar disalahkan, yang salah dilindungin, yang korupsi tiru dan nggak diurus, yang hal kecil salah ucap diurusin, ngabisin biaya itu ya kadang. Maksud saya artinya apa? Kembali ke tadi, sama orang Jawa tetap aja pakai ngalamin nggak berubah, jangan, harus dibetulkan sesuai dengan makhrajul hurufnya. Sama orang Sunda biasanya jo ya jo, jangan, harus dibetulkan dengan yaitu dengan zo ya, zo lain dengan zo itu z kasih huruf o namanya zo, itu yang penting. Nah, saya mau bahas tentang suratul Fatihah nih, kalau masih ada waktu ya. Tadi udah Fatihah sampai selesai. Suratul Fatihah ya, Kepalanya Kak. Al-Qur'an sebanyak itu ya, itu diringkas dalam satu surat ya. Kalau hatinya surat Yasin, hatinya surat Quran. Itu Al-Qur'an diringkas dalam satu surat Fatihah. Surat Fatihah diringkas dalam satu kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah disingkat lagi dalam satu huruf ba, gitu loh. Jadi kita bahas tentang suratul Fatihah. Suratul Fatihah kalau Ibu tahu artinya kan begini.
dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jangan berin ya. Jangan tawalud ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil gitu ya. Itu sebawa segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Perhatikan kata-katanya. Setelah kita memuji atas apa yang kita terima, kita sudah bisa bicara, mengucapkan lisan dengan badan sehat, maka kita harus bersyukur, ya nggak? Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yaitu kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Menginjak pada ayat kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Siapa sih Tuhan seluruh segala alam itu? Yaitu Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Gitu loh. Ini kan nanti di akhir sahabat ini sahabat lagi. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bedanya apa nih Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Maha Pengasih adalah sifat Allah memberikan kasih sayangnya kepada seluruh hambanya, baik itu Muslim, Kristen, Hindu ataupun Buddha, itu diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kasih rezeki. Lu mau Islam kayak mau Bunda kayak tak kasih uang, tak kasih rezeki, makan nggak kekurangan. Bahkan yang non Muslim biasanya lebih itu sifat Allah. Tapi Ar-Rahim, yang penyayang, hanya diberikan Allah kepada umat Islam, khususnya nanti ketika di yaumil akhir. Ar-Rahmanir Rahim, oke, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ditekankan lagi ayat selanjutnya, Maliki Yaumiddin, yaitu raja yang menguasai di hari pembalasan. Jadi ketika dari pembalasan nanti, yaumil hisab nanti, itu hanya Allah yang menguasai di hari itu. Semuanya sudah tidak ada, semuanya sudah dibinasakan. Hanya Allah yang menguasai di hari pembalasan. Ya. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika kita tahu bahwa di hari pembalasan hanya Allah yang menjadi raja, di situ kita butuh pertolongan, maka kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Lalu bagaimana kita untuk menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Di situ minta lagi kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan buat orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka, yaitu mereka yang melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Wala ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, yang diberikan atas mereka, yang diberikan oleh Allah ya. Nah, kalau kita lihat ayat per ayat artinya, Bu, itu kan ini kan ayat ini kan firman-Nya Allah, betul, Bu ya. Ayat ini kan firman-Nya Allah, omongannya Allah nih, makanya dawuhnya Allah ya. Loh. Kok apa ya bahasanya? Kok bisa ya firman-Nya Allah tapi kok ngomong sendiri gitu loh. Ar-Rahmanir Rahim gitu kan. Hanya pada kalau menyembah yang Maha Pengasih Penyayang, Idras Malik Yaumiddin, raja. Jadi seolah-olah ini pada main ayat Allah, gimana jadinya? Pada min ayat Allah dari ayat pertama sampai ayat ke-7 adalah ayat Allah, firman Allah, tapi seolah-olah ini Allah ngomong sama diri sendiri, betul nggak Bu ya? Nah, maka tafsir menurut kesepakatan ulama bahwa ayat surat Al-Fatihah ini diberikan ke Nabi Muhammad SAW untuk kita, supaya kitalah yang mengucapkan itu, gitu loh. Paham nggak Mas Bu? Paham nggak Mas ya? Nah, jadi itu kan firman Allah, cuman dari kata-katanya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika yang nggak paham kan, ini Allah nih nggak mau nih ngasih ke Nabi Muhammad nih. Ini ayatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa Allah mau ngomong sama Nabi Muhammad sama kita, hanya kepada Allah aku menyembah dan hanya pada kami mau pertolongan, kan
Nggak mungkin dong kan terbalik gitu nggak? Masa Allah bisa minta ke Nabi Muhammad gitu kan? Atau Allah berfirman lagi nurunkan wahyu ke Nabi Muhammad, ihdinas siratal mustaqim, berilah aku petunjuk jalan yang lurus. Masa Allah minta petunjuk kepada Nabi Muhammad, kepada kita gitu maksudnya ya kan? Jadi yang nggak paham yang ekstrim ini surat kacau kan gitu kan. Masa Allah ngomong sama Nabi Muhammad hanya pada kalau kami menyembah dan hanya pada kalau kami minta pertolongan, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Masa minta ke jalan yang lurus kan gitu. Jadi tafsirnya menurut kesepakatan Al-Quran bahwa di awal setiap surat Fatihah itu ada kata-kata kulu, ucapkanlah gitu loh. Kulu, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kulu, ucapkanlah ar-rahmanir rahim, yang pengasih lagi maha penyayang. Kulu, ucapkanlah Malik Yaumiddin, yaitu raja di hari pembalasan. Jadi begitu ya, kalau ada yang menyalahkan gitu kan, surat Fatihah No. Allah meminta Sini. pertolongan pada Nabi Muhammad, Allah minta pertolongan pada minta petunjuk jalan yang lurus kan gitu kan. Nah, jadi begitu maksudnya. Jadi kalau ada orang yang menyelenggarakan zaman sekarang, zamannya orang-orang penyelewengan terhadap ayat Al-Quran, dibelok-belokkan gitu ya. Paham maksud sih ya? Nah, jadi supaya bahwa menurut kesepakatan para ulama, tafsirnya adalah setiap ayat itu adalah ada kata-kata ucapkanlah gitu maksudnya. Ada kata-kata ucapkanlah. Oke, ada bertanya? Bu, sebelum satu dengan doa. Biar pertama saya nanya tentang surat At-Taubah. Ada bismillah. Biar semua tahu ya Pak Ustaz. Ya, kalau ditanya sama anak-anak atau murid, kenapa sih At-Taubah itu nggak boleh ada bismillah? Lebih luasnya gimana? Surat At-Taubah yang tidak ada bismillah, saya malah belum tahu juga. Nanti saya cari ya, saya baca dulu ya. Soalnya kan jawaban saya pernah mendengar waktu saya di Semarang. Itu jawabannya ada di tafsir Jalalain. Masa karena lupa, nanti saya coba. Quran sekarang nggak ada bantuan ta'awud. Karena Quran dulu di pinggirnya a'udzubillahi min kalimatil. Apa sih ada kalimat ini kecil tuh ya? Yang punya Quran dulu pinggirnya ada ya? A'udzubillahi kalimatillahi tammah. Gimana tuh ada panjang. Sekarang kan nggak ada. Sekarang jarang. Quran sekarang nggak ada. Jadi nggak ada bantuan baca ta'awud tambahannya. Nanti saya coba baca di kitabnya tafsir Jalalain atau di tafsir Munir. Nanti saya jelaskan dikitin aja ya apa namanya. Alasan dari anak-anak kita. Ya, soalnya hal begitu jadi pertanyaan. Dan itu sering waktu saya di sana aja sering jadi pertanyaan bahwa kenapa surat At-Taubah itu tidak ada basmalahnya gitu ya. Pokoknya kalau saya jawab tentang orang kafir itu tentang orang kafir aja sih jawab. Tapi nanti penjelasan yang berdasar nanti di kitab namanya kitab tafsir Jalalain kalau misalnya nanti biar saya cari dasar-dasarnya nanti ya penjelasannya. Mungkin yang lain nanya biar Saya mau tanya Pak, ini apa itu kemarin kan ada guru ngaji datang ke rumah saya, pas ngajarin anak-anak surat Anas. Biasanya itu ya Bunda ya, surat Anas ada segini rakaat diturunkan di kota Mekah. Saya ngajarinnya di kota Mekah, tapi enggak tuh di kota Madinah Bu. Terus saya masa sih kota Madinah yang bener yang mana? Terus saya nanya sama guru saya di kota Mekah Bu. Terus ada lagi yang menjawab katanya ada itu diturunkan jadi separuh di Mekah, separuh di Madinah. Yang sebenarnya gimana sih Pak? Aslinya aja nih. Saya belum begitu jelas itu. Jadi saya kalau mau ngajar anak mau diturun, makanya tak pending dulu di kota Mekah apa Madinah. Begitu dia diturunkan di kota Makkah, sebenarnya diturunkan di kota Madinah, tapi dia termasuk dalam surat Makkiyah gitu kan. Karena sebagian ada yang diturunkan ayatnya di kota Makkah, termasuk surat-surat Makkiyah gitu loh. Nanti ntar kalau itu surat Anas diturunkan di kota Makkah, iya betul. Madinah lagi. Oh iya.
bahasa anak-anak kemarin memang saya lagi itu ada pelajarannya anak saya sih Devi itu. Ini di kota Madia tapi termasuk surat Makiyah gitu kan yang turun di Madia, tapi sebagian besar menyepakati apa namanya itu termasuk surat Makiyah, surat yang diturunkan di Dan di Al-Quran satu di Madinah, satunya lagi di Mekah. Iya kadang-kadang Iya kan Devi. Cuma sebenarnya itu sih apa ya? Tidak prinsipal itu, tidak harus prinsip. Sebab apa, kalau boleh sangat atau hal-hal seperti itu kita tahu ya, lebih tidak, itu juga tidak menghukumi pada kita apa itu harus wajib beritahu atau sudah tidak. Bagi tambahan kita bahwa memang sekarang Al-Quran itu sekarang jadi dari departemen agama itu ketika mau nyetak Al-Quran itu dia ditaruh di masjid sini 20 atau 10 jilid ya, untuk minta dikoreksi. Ya betul kan. Nah masalahnya kadang si panitia itu naruhnya ke masjid-masjid yang memang yang nelitinya itu adalah yang mengadakan perubahan-perubahan, dan itu yang kadang hasilnya yang dianggap satu cetakan benar gitu loh. Ini jadi yang kadang buat orang awam kayak kita jadi masalah gitu kan. Ini begini. Padahal dulu andaikan si Departemen Agama memberikan ke satu ormas, misalnya kita tahu NU lah ya, udah ke NU aja udah, NU tolong PBNU tolong pelajari bagaimana. Ini enggak, dia misalnya sekarang banyak naruh ke masjid ini gitu kan, besok naruh ke masjid yang 10 jilid, naruh di masjid yang Wahabi gitu kan, naruh lagi masjid yang alirannya agak ngeri dikit, itu dikorek sama dia. Begitu yang di atas menerima kembali rujukannya, pas nemunya yang ini nih, ini yang dicetak jadi sebenarnya. Nah kalau Quran dulu kan kita udah satu dari Iya, itu, udah satu. Sekarang masanya dulu minta koreksi 10 jilid Al-Quran di masjid sana. Nah, ketika ini muncul yang ini, udah yang atas pas namanya yang ini ya ikut yang ini. kayak kalimat ya masuhu ilal mutahharun itu didebatin terus sama dulu saya waktu kuliah didebatin terus. Ya udah ujungnya nggak ketemu, tetap beda Bu. Pahamnya kalimat raya masuhu ilal mutahharun itu di surat Tabarak itu dari ketemu dalil nggak bakal ketemu. Yang penting prinsipnya udah gini aja, layan masih penting jangan mengganggu Quran, kalau enggak suci gitu aja kan. Akhirnya kita begitu ya. Iya. Udah penting udah mau debatin kapan nggak bakal ketemu. Yang penting lah masih ilmu taharul nggak boleh megang Al-Quran kecuali kamu wudhu, udah selesai. Terus versi yang beda sama saya, yang suci yang disucikan kan ini bukan yang mensucikan. Saya kekeh mensucikan diri, dia kekeh yang disucikan itu hanya malaikat. Udah aja nggak ketemu Bu. Perdebatan itu kalau masalah hal ini ya kayak ujung-ujung capek sendiri saya, udah biarin deh. Dan nggak ketemu. Nggak ketemu. Masing-masing punya dasar. Jadi punya apa ya pertama ya memang pendapat masing-masing. Yang penting prinsipnya kita pegang Al-Quran ya. Terus kalau misalnya ya zaman sekarang banyak ya yang ceramah-ceramah yang bid'ah gitu ya. Buat bosan dengerin aku kalau ada ceramah ustaz terus jelekan ustaz lain. Nggak beres kalau udah ngejar yang lain. Tapi kalau ustaz yang mengajarkan sesuatu lebih sedikit gitu kan, misalnya kan, oh ya dia ikutin, oh ini tentang fikih lebih sedikit gitu ya, ikutin. Tapi kalau ustaz itu mah suka ngelok dong ngatain. Dulu saya juga di Bogor jangan dulu sih. pamimpinak kurang bentak itu kan singkatan PKB. Kalau ngatain yang ini tuh enak bener. Kataku ya Allah, enak bener kan pamimpinak kurang bentak. Saya kuliahnya di Bogor, sering debat sama anak-anak Ibnu Khaldun dan IPB juga kadang-kadang. Ya maaf ya Bu ya, memang kan cerdas-cerdas, cuma saking cerdasnya bikin kita wis gitu. Keluar jalur akhirnya. Saya sampai katanya ini harus punya wudhu gini Kak Uti nulis, udah saya diem aja udah. Jadi hal itu tuh udah dari dulu terjadi, apalagi sekarang pakai medsos ya, dari dulu cepat gitu. Intinya jadi kalau dari kecil kita pahamnya insya Allah paling tidak minim hati Bu. Kalau kita zikir selalu selantiasa Allah, tahu baca Al-Quran, tahu tasbih, tahu kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, insya Allah Bu bisa ngeraba. Insya Allah minimal astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, apa ya sebaiknya gimana. Tahu-tahu ada titik temu, oh iya aku
yang lebih nyaman wudhu dulu baru megang mushaf. Kalau ada titik itu. Tapi kalau serba logika enggak apa ya, kadang-kadang nggak nemu Bu kalau serba Nggak akal. nyampe. Iya, nggak nyampe. Saya bukan capek, pengalaman dulu pas ya itu deh. Tapi maaf ya, kadang saya juga banyak paham-paham dari kayak baca murotal tadi gitu, dari maaf ya, dari Jogja itu paham-paham mereka ada sisi baiknya juga mereka juga, nggak semuanya nggak ini. Banyak kata Zainuddin Amsyad, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah itu ya, jadi saya Kadang ada yang salah dengar. Usah kata Zainuddin Amsyad gitu, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. sendalnya Sendal yang jelek ditinggal.